Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad 19. Bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwi Pantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar atau seberang. Kisah Ramayana yang menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana sampai ke Suwarna Dwipa atau Pulau Emas, diperkirakan Pulau Sumatera sekarang yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau atau kepulauan. Maka Indonesia berarti Kepulauan India. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Nama Latin untuk kemenyan, benzoe, berasal dari nama bahasa Arab Luban Jawi atau kemenyan Jawa. Sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon stirak sumaterana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini, jemaah haji kita masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut India Muka dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Pada saat di bawah jajahan Belanda, memiliki nama resmi Netherlands Indie atau Hindia Belanda, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 memakai istilah To-Indo atau Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Edward Dewes Dekker yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebut kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula berarti pulau. Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20. Pada tahun 1847, di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh di Skotlandia. Kemudian, pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bahasa Inggris, George Samuel Windsor Earl, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah GAEA. Dalam jurnal tersebut, pada volume 4 tahun 1850, George Samuel Windsor Earl menulis artikel yang menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Melayunesia. Nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau. Earl sendiri menyatakan memilih nama Melayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia, Kepulauan Hindia, sebab Melayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam jurnal itu juga, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago atau etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan.
Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang Earl dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah orang India, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. Untuk pertama kalinya, kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan. Mr. Earl menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Melayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau kepulauan Hindia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu sebanyak 5 volume yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesisch Persbureau. Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handelshogeschool, Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda, yang dibentuk pada tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Putra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, negara Indonesia merdeka yang akan datang mustahil disebut Hindia Belanda, juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Di Indonesia, Dr. Sutomo mendirikan Indonesisch Study Club pada tahun 1924. Tahun itu juga, Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1925, Jong Islamitenbond membentuk Kepanduan Nasional Indonesisch. Itulah 3 organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus 1939, 3 orang anggota Volksraad Dewan Rakyat Parlemen Hindia Belanda, Muhammad Husni Tamrin, Wiwoho Purbohadjojo, dan Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Nederlands Indie. Namun sayangnya permohonan ini ditolak. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942,
lenyaplah nama Hindia Belanda. Pada 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.